Mimpi-mimpi pertemuan Sayyid Muhammad Qasim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Muhammad Qasim mengatakan bahwa semua mimpi-mimpiku sangat jelas, seolah-olah terjadi dalam kehidupan nyata. Tetapi ketika aku terbangun, aku merasa itu hanyalah mimpi yang indah. Setiap aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya dalam mimpi, aku berharap bisa mendapatkan mimpi seperti itu sepanjang waktu. Warna yang kulihat dalam mimpiku belum pernah ada dalam kehidupan nyata, aku memberinya nilai 10 dari 10. Setan tidak pernah bisa meniru kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak bisa mengambil wujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sering muncul dalam mimpiku, tapi aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mataku sendiri. Aku hanya merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di singgasananya, dan aku mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala dari balik tabir. Suara Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang datang dari langit, atau aku melihat cahaya yang luar biasa. Terkadang suara yang indah berasal dari cahaya yang luar biasa ini. Setiap aku melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mataku seperti terpaku dan tidak mungkin untuk menggambarkannya. Aku tidak mengatakan bahwa cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya, dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai cahaya. Dan Dia adalah pencipta cahaya. Suara Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat luar biasa, memiliki begitu banyak rahmat dan kemurnian, sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dalam mimpiku, suara Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih nyaring dari suara manusia, dan tidak ada kelemahan seperti kehabisan nafas saat berbicara. Dalam setiap mimpi, aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada bagian otak depan dan urat leherku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbicara kepadaku dengan suara keras, dan Dia juga tidak pernah berbicara kepadaku dalam kemarahan atau kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berbicara kepadaku dengan sangat ramah dan tenang, meskipun aku melakukan banyak dosa setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksaku untuk mengikuti ajaran mereka. Itulah sebabnya aku sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepadaku dalam bahasa Urdu, dan itu adalah bahasa asliku. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hanyalah umat Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi bahwa kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para pendusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.